Anggota Brimob penabrak driver ojol Afan Kurniawan, Kompol Kosmas Kaju, dipecat dari Polri usai jalani sidang etik. Mahasiswa bertemu pimpinan DPR, sampaikan beberapa tuntutan. Resmi jadi WNI, Biliano Jonathan siap bela timnas. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Kompas Malam kembali hadir untuk Anda bersama saya, Valentina Sitorus. Langsung saja, inilah berita selengkapnya hanya di Kompas Malam, di Kompas TV Independen terpercaya. Majelis Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kaju yang menjadi buntut atas tewasnya seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Kompol Kosmas yang merupakan Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri resmi dipecat dari Polri karena pelanggaran etik berat. Proses dalam sidang etik ini, Polri juga melibatkan Kompolnas. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B, dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Menangis di hadapan Majelis Sidang Etik Polri, Kompol Kosmas penabrak ojol Afan Kurniawan mengaku hanya menjalankan tugas sesuai dengan arahan komandan. Sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi untuk menjaga aksi demo yang terjadi di sejumlah daerah tercoreng usai jatuhnya korban aksi penyampaian pendapat di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan berbagai daerah di Indonesia. Komnas HAM mencatat 10 orang kehilangan nyawa dalam aksi demonstrasi. Berbagai penyebab diselidiki termasuk dugaan kekerasan oleh aparat. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki, dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak, angkanya sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar, datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) menyayangkan aparat menyamakan penindakan kepada massa pendemo yang murni menyuarakan aspirasi dengan penyusup yang mencederai aksi demo. Maka tentu ada kelompok-kelompok pro-demokrasi, mahasiswa, masyarakat yang menuntut haknya untuk lebih baik lagi, itu merasa dipersalahkan, merasa dianggap bahwa mereka bagian dari makar. Padahal tidak demikian, makanya saya katakan, mapping mana yang perusuh mana yang bukan itu penting. Kalau mengatakan bahwa ini ada demonstrasi yang disusupi, maka siapa yang menyusupi itu tidak pernah dijawab. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri meyakini ada penggerak dari para pelaku perusakan, sehingga perlu antisipasi dari kepolisian. Namun antisipasi yang lebih besar dari Polri bukan untuk memberangus kebebasan. Kan kemudian dipelesetkan seakan-akan kita memberangus kebebasan, itu yang harus diluruskan di lapangan.
Jadi anarkisme ini karena udah terlalu terbiasa gitu ya, terbiarkan. Seperti kemarin hari pertama, hari kedua itu kan polisi kan terlalu pasif itu. Akhirnya apa? Kita diserang habis-habisan. Karena kalau waktu itu kita responsif ya, kita mesti timbul martir itu. Lebih parah lagi itu kejadian kemarin akibat daripada ada musibah adanya ojol yang meninggal itu. Jadi ini jelas ada penggerak Pak. Cuman untuk yang gerakkan itu siapa? Itulah kita sulit untuk menangkap. Tetapi penggerak itu kita yakin ada Pak. Jadi kita mari ya kita hadapi bersama-sama gitu. Selain kasus tewasnya sopir ojol Afan Kurniawan, usai ditabrak rantis Brimob yang juga menjadi perhatian adalah meninggalnya mahasiswa Amikom Yogyakarta, Reza Sendi Pratama yang diduga akibat tindakan kekerasan dalam penanganan aksi. Publik menanti penindakan dan penegakan hukum secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apakah hasil sidang etik penabrak ojol Afan Kurniawan sudah berkeadilan? Bagaimana dengan proses pidananya? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang, salam sehat selalu. Malam, Valen. Salam sehat juga. Iya Pak Bambang, tadi sidang yang cukup lama ditunggu 9 jam, klaim polisi ya. Jadi melihat ini seperti apa? Hasil sidang etik ini apakah sudah memberikan rasa keadilan pada korban atau justru masih harus didorong pidananya? Ya, itu dua hal yang berbeda ya. Sidang kode etik ini adalah aturan yang ada di internal dan itu harus ditegakkan terkait dengan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh personil. Tetapi terkait dengan pelanggaran pidana karena sudah menghilangkan nyawa seseorang, tentu proses pidana itu juga harus dilakukan. Makanya berbarengan dengan proses sidang kode etik ini, Reskrim, penyidik di Bareskrim ini juga harus segera menuntaskan proses penyelidikannya maupun penyidikannya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ini sangat penting agar bisa menjadi efek jera bagi yang lainnya bahwa penghilangan nyawa atau kekerasan pada anggota masyarakat yang tidak proper, yang tidak sesuai dengan aturan, itu tidak bisa dibiarkan. Apalagi ini sudah bisa menghilangkan nyawa seseorang. Makanya proses pidana itu harus segera dilakukan. Terkait dengan hasil sidang kode etik dan profesi, karena tindakan ini dianggap pelanggaran berat, sanksi PTDH itu sangat memungkinkan meskipun nanti personil yang bersangkutan masih memiliki hak untuk banding dan ataupun banding pada Kapolri seperti itu. Berarti maksudnya dengan sudah ada keputusan dari sidang etik atau keputusan administratif ini harusnya polisi sudah memiliki bukti yang pas untuk kemudian diserahkan ke pengadilan sipil, pengadilan umum, begitu? Ya, meskipun ini dua hal yang berbeda gitu. Meskipun sidang kode etik itu belum dilakukan, kalaupun itu merupakan tindak pidana, ya bisa langsung saja Bareskrim melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana personil. Penghilangan nyawa seseorang itu faktanya sudah jelas, ada seseorang yang meninggal. Makanya proses pidana itu juga harus bisa dilakukan gitu tanpa menunggu hasil sidang kode etik. Kalau sekarang sidang kode etik sudah selesai, ya proses pidana harus segera dilanjutkan, tidak perlu menunggu waktu lama seperti itu. Oke, Pak Bambang, ini kalau melihat pembelaan yang tadi dilakukan oleh terdakwa begitu ya, ada diksi yang menyebut bahwa dirinya itu hanya menjalankan tugas sesuai perintah komandan. Nah, apakah ini juga harus ada yang bertanggung jawab sebagai pemberi perintah? Ya, selama ini kepolisian seringkali mengabaikan peraturannya sendiri. Di kepolisian itu ada peraturan Kapolri 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat. Setiap pelanggaran personil itu harus ada yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini memang atasan dari Kompol Kosmas ini juga harus bertanggung jawab bagaimanapun juga apapun sanksi yang akan diberikan, itu evaluasi itu penting agar ke depan semuanya bisa taat pada SOP dan ada penanggung jawab yang harus
atasan yang harus bertanggung jawab terkait dengan semua tindakan personil yang ada di lapangan, tidak hanya melimpahkan pada personil yang ada di lapangan saja, tapi tanggung jawab itu harus dilimpahkan kepada atasannya seperti itu. Kalau melihat peraturan Kapolri 2 tahun 2002 tentang pengawasan melekat, bahkan dua tingkat pimpinan 2 tingkat ke atas itu juga harus bertanggung jawab terkait dengan pelanggaran anggotanya, meskipun itu nanti juga akan diselidiki, diteliti seberapa jauh tanggung jawab mereka, tetapi wajib bagi dua tingkat ke atas ini bertanggung jawab terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh personil yang ada di lapangan seperti itu. Oke, berarti ada kemungkinan akan ada sidang etik lagi seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa ada 2 tingkat pimpinan atau atasan yang juga memang harus dievaluasi. Ya, seharusnya tidak perlu sidang etik ya, tetapi evaluasi itu bentuknya perlu, seperti apa evaluasi yang dimaksud Pak Bambang? Bisa saja itu berupa teguran, teguran ataupun sanksi kalau kemudian memang ada pelanggaran yang kuat, ada perintah langsung terkait dengan pelanggaran anggota seperti itu. Tapi itu perlu penyelidikan yang lebih lanjut gitu loh. Oke, adanya dugaan tindakan represif aparat ini berimbas pada lemahnya kepercayaan publik. Apakah ini juga terlihat dari bukti-bukti pasca sidang atau pasca putusan sidang ini tadi? Ya, kekerasan aparat kepada masyarakat, anggota masyarakat yang sedang menyampaikan hak berunjuk rasa ini memang tampak sekali ya. Teknologi media sekarang sudah sangat maju, jadi semua orang bisa menyorot. Kalaupun terkait dengan sidang kode etik yang terkait dengan kasus insiden di Jakarta ini, prosesnya sudah berjalan, saya melihat sudah berjalan cukup baik, tetapi kekerasan yang lainnya yang seperti disampaikan tadi di Semarang, di Yogyakarta maupun yang lainnya yang juga memunculkan korban meninggal dunia sampai 10 nyawa yang seperti disampaikan oleh Komnas HAM, ini juga harus diproses, harus ada yang bertanggung jawab. Kalau tidak, ini akan mengkonfirmasi bahwa praktek-praktek impunitas itu masih berjalan di kepolisian, dan ini akan semakin menyakitkan masyarakat kalau hal itu tidak diproses dan juga tidak akan memberikan efek jerah bagi perbaikan Polri ke depan seperti itu. Iya, lantas bagaimana untuk mengembalikan citra Polri itu tadi, Pak Bambang? Ya, kepolisian, divisi Propam harus bekerja keras dalam hal ini. Makanya terkait dengan kasus di Yogyakarta, di Semarang, terus kemudian kekerasan yang lainnya, Propam ini harus bergerak cepat, menurunkan timnya untuk segera melakukan penyelidikan terkait kasus hilangnya nyawa warga negara di lokasi-lokasi tersebut, baik itu yang dilakukan oleh diduga oleh aparat personil kepolisian maupun mereka yang menjadi korban dari insiden pembakaran seperti yang ada di Makassar misalnya seperti itu. Semuanya harus ada yang bertanggung jawab sehingga ini bisa menjadi pelajaran bukan hanya kepolisian juga bagi masyarakat seperti itu. Baik, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, terima kasih sudah berbagi informasi bersama Kompas Malam. Terima kasih, salam sehat selalu Pak Bambang. Salam sehat juga, malam. Saudara, pasca rentetan unjuk rasa hari ini, pimpinan DPR akhirnya mengundang perwakilan mahasiswa di gedung DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta untuk audiensi. Perwakilan mahasiswa meminta DPR untuk membentuk tim independen dalam mengusut dalang kerusuhan saat aksi demonstrasi. Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas dan gabungan organisasi mahasiswa diterima langsung oleh 3 wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsur Rizal, dan Saan Mustafa. Salah satu perwakilan mahasiswa dari BEM UI, Agus Setiawan, meminta kepada DPR untuk membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas dalang kerusuhan saat aksi demonstrasi termasuk dugaan makar. BEM UI juga berharap agar DPR dapat menjalankan amanat yang diberikan rakyat Indonesia. Bapak Dewan sekalian, terima kasih. Tadi yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen
untuk dibentuk sesegera mungkin mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Informasi usai jeda, polisi bantah ada tembakan gas air mata ke kampus Unisba dan Unpas pasca demo di Bandung. Apakah kasus ini mendesak diinvestigasi? Kita bahas usai jeda hanya di Kompas Malam. Mahasiswa Unisba berunjuk rasa memprotes pernyataan rektor yang dinilai tak berpihak pada mahasiswa atas penembakan gas air mata di kampus. Usai mendapat protes, rektor kampus Unisba meminta maaf atas pernyataannya, mengecam aksi represif polisi dengan menembakkan gas air mata ke dalam kampus. Belum tuntas pengusutan penembakan gas air mata di lingkungan kampus Unisba. Mahasiswa Unisba makin dibuat kecewa dengan pernyataan rektor Unisba yang menyebut tak ada penembakan gas air mata ke dalam kampus. Pernyataan rektor ini disayangkan para mahasiswa karena dinilai tidak sesuai fakta dan tidak berpihak pada mahasiswa. Oke, tolong ditekan. Dan titik poinnya, kami mohon, titik poinnya adalah mengutuk represivitas dan juga tindakan brutal daripada aparat. Atas pernyataan ini, Rektor Unisba meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Ia juga mengecam aksi represif polisi dengan menembakkan gas air mata ke dalam kampus. Tindakan menembakkan gas air mata ke area kampus itu adalah tindakan yang dilarang secara hukum. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengutuk keras tindakan represif para aparat kepolisian di area kampus Unisba. Dan kami mohon Polda untuk mengamankan kampus Unisba ini menjadi kampus yang tentunya bersih dan bukan sebagai basis. Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengaku pihaknya telah menjalankan prosedur pengamanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga membantah menembakkan gas air mata ke area kampus. Kami melakukan patroli itu untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Kami ini yang di lapangan. Mungkin saya juga percaya, saya ketemu soalnya sama teman-teman semua ini di lapangan semua malam-malam. Jam 2 malam jam 3 subuh masih wae nimbuk-nimbukan wae, nggak ada ngapa-ngapain kita. Kita nggak mungkin mentungin orang, mukulin orang, hanya membubarkan. Salah satu cara membubarkan yang dibenarkan adalah kita dengan gas air mata. Kita juga semua kena nih. Tadi malam satu polisi yang terkena juga itu lemparan segala macam. Kalau gas air mata itu kan angin ya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyayangkan penyemprotan gas air mata ke area kampus Unisba pada 1 September. Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi siap memberikan pendampingan medis dan psikologis bagi mahasiswa yang terdampak. Kemendikti-Saintek berkomitmen memastikan kampus menjadi ruang berbagi, ruang bertumbuh, dan ruang aman untuk menyampaikan aspirasi. Senin malam 1 September 2025, suasana mencekam terjadi di kampus Universitas Pasundan dan Unisba Bandung, Jawa Barat. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dalam aksi unjuk rasa. Rekaman video amatir menggambarkan kepanikan sejumlah mahasiswa yang berada di Unisba dan Unpas Bandung. 12 orang pingsan karena pekatnya gas air mata. Polda Jawa Barat menetapkan 6 orang tersangka yang diduga sebagai provokator dalam kericuhan di Unpas dan Unisba Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan untuk mengulas lebih dalam penembakan gas air mata dalam kampus Unisba dan Pasundan, sudah ada Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani. Selamat malam Mas Julius. Selamat malam Valen, terima kasih. Ya Mas Julius, ini penembakan gas air mata di kampus diduga jadi serangan pada ruang aman. Tapi polisi tadi juga kita dengar bersama membantah penembakan atau menembakkan gas air mata ke kampus. Apakah ini juga perlu diusut? Oh, jelas perlu diusut Valen. Jadi pertama kita harus mendudukan satu perspektif yang paling fundamental dulu. Mendefinisikan teman-teman mahasiswa yang menyuarakan situasi kritis di Indonesia, ekonomi, sosial, dan segala macamnya, yang menyampaikan aspirasi, ini harus kita nyatakan secara tegas adalah konsep the rights to peaceful assembly dan juga mass demonstration. Artinya dia adalah unjuk rasa yang sah, yang damai, yang betul-betul sesuai dengan konstitusi kita. Jadi dalam konteks itu maka yang harus dilakukan oleh negara adalah justru memberikan perlindungan, menjaga mereka yang sedang melakukan perwujudan hak asasi berupa aspirasi, demonstrasi, dan segala macamnya. Ketika sudah konsepnya hak asasi, maka penanganannya adalah melindungi, menjaga agar tidak terjadi serangan yang mengganggu orang yang sedang berdemonstrasi dalam konteks hak asasi ini. Nah, tentu apabila kemudian diduga oleh kepolisian, oleh intelijen, ada 1-2 orang yang di luar konteks the rights to peaceful assembly, menggunakan batu, menggunakan botol, melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindak kejahatan, maka tentu harus diperjelas dulu yang mana pihaknya, yang mana tidak. Itu satu. Yang kedua, ketika kita menggunakan gas air mata dalam satu kerumunan tanpa mendefinisikan siapa yang memang rights to peaceful assembly atau yang melakukan pelanggaran hukum atau bahkan melakukan tindak kejahatan, maka ini sama saja menjatuhkan stigma, memberikan stigma bahwa unjuk rasa yang memenuhi konteks hak asasi manusia ini dianggap tidak dibolehkan sama sekali, dianggap dilarang secara total. Kenapa? Karena semuanya dianggap merusuh, semuanya dianggap harus dibubarkan. Itu fungsi gas air mata. Karena tadi udah jelas, kita sudah tahu gas air mata tidak mungkin bisa dikontrol. Kenapa? Karena angin. Ya. Begitu ya. Artinya tidak bisa dikenakan untuk 1-2 orang yang dianggap melanggar hukum atau melakukan kejahatan di dalam ratusan orang kerumunan. Ini yang perlu diusut. Dan kita sudah belajar juga Valen dari tragedi Kanjuruhan. Ini bukan soal asap yang perih di mata, tapi dampak dari keperihan asap di mata itu adalah kepanikan yang dapat mengancam keselamatan dan nyawa bagi kerumunan itu sendiri. Jadi penting untuk diusut, Valen. Tapi Mas Julius, memang tadi sempat ditemukan adanya selongsong gas air mata yang ditemukan di kampus. Ada juga bahkan rekaman CCTV-nya. Nah, bagaimana polisi harusnya merespons temuan-temuan ini? Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa ada unjuk rasa damai di Tenggarai, kemudian ada penyusup, ada pelaku perusuh, lalu yang ditembakkan keseluruhannya termasuk ke dalam kampus. Tadi yang soal penembakan terhadap kerumunannya saja sudah salah, gitu ya. Yang kedua, ini di dalam kampus. Ketika konsepnya adalah hak asasi, maka pendekatannya itu adalah negosiasi, pendekatannya itu adalah membujuk, melakukan agitasi agar misalnya lebih tertib, lebih terukur mengenai waktu, tempat, dan segala macamnya. Tidak melakukan penembakan-penembakan seperti ini. Dan selain itu kami juga punya catatan bahwa kampus ini harus bersih dari tindakan keamanan apapun, baik dari TNI atau Polri. Itu satu. Yang kedua, keamanan kampuslah yang harus menjadi terdepan sebelum pihak eksternal, yaitu TNI atau Polri, masuk ke dalam ruang kampus, masuk ke dalam wilayah kampus. Jadi kami juga nggak ngelihat di sini ada pendekatan, ada penindakan oleh pihak kampus. Tapi seketika ditembakkan gas air mata oleh kepolisian. Ini jelas dari segi kegiatan, dari segi wilayah, ini sudah dua-duanya terjadi pelanggaran, Valen, begitu. Ya, Mas Julius, tapi kalau misalnya ditemukan bahwa ada provokator yang kemudian bawa senjata tajam dan atau molotov gitu ya, kemudian masuk ke area kampus. Nah, pendekatan yang tadi Anda singgung, yakni menembakkan gas air mata, ini mungkin dilakukan? Tidak mungkin, tetap tidak diperbolehkan. Tadi saya katakan,
ketika ada 1-2 orang di dalam kerumunan 100 orang lalu menggunakan gas air mata, berarti yang ditargetkan bukan 1-2 orang tadi, yang ditargetkan keseluruhan ratusan orang tadi. Nah, ini yang saya katakan salah. Jika ada satu copet dia mencuri di satu stasiun, apakah ratusan orang yang berada di stasiun itu kemudian ditangkap dan dipenjarakan? Kan enggak, Valen. Itu jelas-jelas pendekatan yang salah secara fundamental. Kalau memang ditengarai oleh intelijen, kemudian ditengarai oleh aparat kepolisian 1-2 orang ini, maka 1-2 orang inilah yang ditindak, bukan ratusan orang yang lainnya. Makanya tadi saya katakan pendekatannya salah, tindakannya juga kemudian salah, wilayah yang dikenakan tindakannya juga salah. Oke, nah terakhir Mas, berarti dengan adanya kasus seperti ini, presiden terhadap penegakan hukum atau aparat penegak hukum ini seperti apa, Mas? Nah, saya pikir ini bahkan di luar penegakan hukum, Valen. Ini merupakan fungsi keamanan dalam negeri yang dijalankan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang harus dipertegas bahwa pengamanan terhadap exercise demokrasi berupa demonstrasi, unjuk rasa dan yang lain, ini tidak boleh lagi pakai pendekatan-pendekatan gas air mata, rantis. Itu pendekatan yang jelas-jelas yang represif, yang ingin membubarkan tanpa mendefinisikan dulu siapa yang bersalah, siapa yang perusuh, siapa yang bukan. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ada titik-titik demonstrasi dan kemudian ini adalah mahasiswa dari kampus. Kita juga belum melihat ada satu pendekatan untuk melibatkan pihak kampus agar terlibat untuk memonitor dan menjaga mahasiswa-mahasiswanya ketika melakukan demonstrasi. Dan ketika ada penyusup, kampus juga harusnya tahu. Nah, ini kita tidak melihat ada koordinasi seperti ini. Itu yang menjadi kegagalan di lapangan dan kemudian semuanya buyar karena satu tindakan yang dianggap mempersalahkan keseluruhan crowded yang ada di situ, Valen. Ya, pendekatan dialog itu seharusnya memang bisa dimungkinkan di segala situasi oleh aparat kepolisian. Terima kasih. Amat sangat dimungkinkan. Itu amat sangat dimungkinkan, Valen. Oke, terima kasih sudah berbagi informasi bersama Kompas Malam, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum PBHI, Mas Julius Ibrani. Salam sehat selalu, Mas. Terima kasih, Valen. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai polisi yang memeriksa 5 saksi untuk ungkap motif kematian satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Laporan langsung akan kami hadirkan sesaat lagi. Saudara, tim SAR gabungan menemukan puing helikopter PKRGH yang hilang kontak sejak 1 September. Puing helikopter ditemukan di perbukitan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ada kemungkinan juga. Di situ puing helikopter PKRGH yang terbang dari Bandara Kota Baru menuju Palangkaraya ditemukan dalam kondisi menggantung di koordinat sekitar 700 meter dari titik yang direkomendasikan KNKT. Tim SAR juga menemukan seorang korban sekitar 100 meter dari badan pesawat. Diperkirakan masih ada korban lain di dalam badan helikopter yang kondisinya terbakar. Di mana-mana kitanya orangnya ini. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat korban lain yang ada di dalam badan helikopter heli tersebut. Namun jumlahnya belum bisa dipastikan tadi karena kondisi cuaca juga waktu karena sudah gelap. Yang jelas kondisi helikopter itu dalam keadaan terbakar. Ya. Sehingga perlu proses pembongkaran terhadap badan pesawat tersebut untuk memastikan keseluruhan korban yang ada di dalam heli tersebut. Yang juga jadi sorotan di Kompas Malam, saudara, 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas terkubur di dalam rumahnya di Indramayu, Jawa Barat, yang diduga menjadi korban pembunuhan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 5 orang saksi. Lima orang dalam satu keluarga ditemukan tewas terkubur di dalam rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Kelimanya diduga jadi korban pembunuhan. Kasus ini terungkap usai kerabat korban mendatangi rumah untuk mencari keberadaan korban
yang hilang kontak selama beberapa hari. Saat itu, warga tak menemukan korban, namun mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Hingga akhirnya korban ditemukan tewas terkubur di taman dalam rumahnya. Kita susah lost kontak, pas didobrak, kita cari-cari semua, motor, mobil ada semua, kita nggak nemuin apa-apa juga, cuma kita nemuin bau bangkai. Nah dipikir itu bangkai tikus atau apa gitu kan. Udah sampai ke lantai atas juga nggak ketemu apa-apa, terus akhirnya kita pulang. Nah saya dapat kabar lagi tuh habis maghrib. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan 5 orang saksi. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Meminta keterangan sebanyak 5 orang, kemudian jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Kriminolog Adrianus Meliala menyebut, penyelidikan kasus ini akan sulit diungkap lantaran adanya campur tangan warga saat menemukan korban, sehingga berpotensi mengacaukan alat bukti di TKP. Ada indikasi bahwa dikatakan dalam berita bahwa ada kaki menyembul, itu harus masyarakat berhenti dan kemudian memanggil polisi. Tidak lagi masuk ke TKP bahkan lalu menggali. Itu saya kira satu praktek yang buruk yang menurut saya perlu kita semua katakan bahwa itu adalah salah. Mengapa? Karena banyak sekali kasus di mana memang niatnya sih baik ya untuk menolong, tapi lalu akan mengacaukan betul TKP, membuat lalu TKP menjadi tidak lagi asli, dan nanti ujung-ujungnya menyulitkan pekerjaan polisi. Kalau kemudian lalu polisi tidak bisa mengungkap, lalu kemudian polisi pun yang disalahkan. Kelima korban yang masih satu keluarga kini telah dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Desa Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Informasi lebih lengkap terkait temuan 5 orang sekeluarga yang tewas terkubur di Indramayu, Jawa Barat akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono. Selamat malam Fadli. Jadi apa hasil pemeriksaan dari 5 saksi hingga saat ini? Apakah polisi sudah bisa mendapatkan motif di balik dugaan pembunuhan ini? Ya, Valen dan penonton Kompas TV, bahwa hingga Rabu malam ini kami media khususnya di wilayah Indramayu masih menunggu informasi terkait apakah kelima orang yang satu rumah ini korban pembunuhan atau tidak. Karena kami masih menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan olah TKP di lokasi ditemukannya kelima korban. Sehingga kami, teman-teman di media, khususnya di Indramayu, masih menunggu hasil dari olah TKP yang dilakukan oleh Mabes Polri, Polda, dan kepolisian Polres Indramayu. Valen. Ya, tapi kalau proses memang olah TKP masih dilakukan, apakah sudah ditemukan bukti-bukti terkait yang bisa mendukung proses identifikasi? Sehingga kita tahu ke arah mana ini dugaan peristiwa ini terjadi. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan bahwa hasil olah TKP yang dilakukan tepatnya di belakang saya ini, yang di lokasi ditemukannya kelima korban, bahwa pihak kepolisian menemukan sejumlah bukti-bukti yang sudah mengarah ke seseorang yang diduga melakukan aksi pembunuhan yang diduga pembunuhan. Namun kita belum diberikan secara resmi keterangan terkait ke arah siapa yang menjadi tersangka yang terduga untuk pembunuhan yang terjadi di rumah belakang saya ini, Valen. Oke, apakah identitasnya sudah diketahui? Tadi Anda juga sempat menyampaikan bahwa memang ada arahan, ada arah yang menuju bahwa peristiwa ini mengarah pada dugaan pembunuhan. Untuk identitas kami masih di sini masih menunggu klarifikasi atau keterangan resmi dari pihak kepolisian. Namun dari hasil olah TKP, mulai dari penemuan mayat yang di belakang rumah,
di belakang kami ini di lokasi dengan penemuan mobil yang di jalur tanggul Sungai Cimanuk. Itu di sana ditemukan ada sidik jari yang mengarah ke seseorang yang diduga melakukan pembunuhan yang di belakang saya ini, Valen. Oke, Fadli, singkat saja, apakah juga hasil otopsi sudah bisa dibagikan atau sudah ada hasil otopsi terkait penyelidikan polisi sampai saat ini? Terkait itu juga kami masih menunggu hasil keterangan resmi dari pihak kepolisian, karena kami di sini juga masih selalu meminta keterangan, namun hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan secara resmi, menunjukkan atau memberikan hasil visum apakah kelima korban ini korban pembunuhan atau tidak. Demikian, Baik, melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono, terima kasih. Informasi usai jeda, Saudara. Polisi menetapkan 11 tersangka terkait kerusuhan berujung pembakaran kantor DPRD Kota Makassar dan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Saudara, Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro, dituduh menghasut pelajar ikut aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Jakarta. Namun kuasa hukum membantah jika postingan Del Pedro di medsos ini ada perbuatan melawan hukum. Del Pedro Marhain jadi salah satu tersangka yang ditangkap polisi karena diduga menghasut pelajar untuk melakukan aksi demo yang berujung anarkistis pada 25 Agustus 2025. Del Pedro diduga melakukan penghasutan melalui akun Instagram Lokataru Foundation yang collab dengan akun medsos lain. Total 6 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan pada demo berujung anarkistis. Kuasa hukum Del Pedro, Maruf Bajamal, menegaskan pada postingan kliennya di akun Instagram tidak ada perbuatan melawan hukum. Substansi dari materi atau postingan tersebut sebenarnya tidak ada unsur-unsur yang kemudian bisa dipandang atau dianggap melawan hukum. Kalau menghasut hanya sekedar menghasut yang tidak clear, artinya tidak sampai mengarah kepada suatu perbuatan yang konkret, itu menimbulkan suatu tindak pidana, nah itu harusnya tidak dapat dikenakan atau diancam oleh hukuman. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan peran dari Del Pedro Marhain adalah melakukan kolaborasi dengan akun medsos tersangka lain agar pelajar tak takut ikut aksi unjuk rasa. Tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Akibat perbuatannya, Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal ITE dengan ancaman penjara 6 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Polisi menetapkan 11 tersangka terkait kerusuhan berujung pembakaran kantor DPRD Kota Makassar dan kantor DPRD Sulawesi Selatan. 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 8 tersangka terkait perusakan di gedung DPRD Makassar dan 3 tersangka merupakan perusakan di gedung DPRD Sulawesi Selatan. 11 tersangka ini memiliki peran berbeda. Polisi masih melakukan pengusutan untuk mengungkap kerusuhan yang menyebabkan 4 orang meninggal dan pembakaran 2 kantor anggota dewan. Berbagai macam peran, ada yang melakukan pencurian ya, 363, ada beberapa aset di sana yang dibawa, kemudian juga pengerusakan, ya, pengerusakan
pengerusakan di kantor DPR itu, kemudian juga ada yang melakukan pembakaran. Nah, yang melakukan pembakaran ini kita kenakan pasal di pasal 187 ayat 3. Di sini membahayakan nyawa dan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Warga Kediri mengembalikan barang jarahan saat kerusuhan di Kediri, Jawa Timur. Pengembalian barang dilakukan usai adanya imbauan dari polisi. Barang jarahan yang dikembalikan warga diantaranya adalah sofa yang diambil dari kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Sejumlah barang yang sebelumnya diambil saat kerusuhan kini telah berada di Mapolres Kediri, kantor desa maupun kelurahan. Sebelumnya, polisi mengimbau warga untuk mengembalikan barang-barang yang dijarah sampai waktu yang ditentukan. Jika tidak, maka warga tersebut akan ditindak tegas. Terhitung mulai kemarin, itu sudah kita lakukan himbauan, sudah banyak berbondong-bondong masyarakat ataupun orang-orang yang terlibat dalam aksi tersebut mengembalikan barang-barang mulai dari beberapa tempat yang tadi saya sebutkan. Mulai dari kulkas, TV, kursi, kemudian peralatan kantor, printer, TV, dan lain-lain itu sudah terkumpul di Satreskrim Polres Kediri Kota. Nanti sampai dengan batas waktu yang telah kita tentukan, kita akan melakukan pengembalian kepada instansi tersebut. Menyikapi aksi demonstrasi yang terjadi belakangan, sejumlah tokoh bangsa menggelar konferensi pers pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa. Yang sangat kuat. Acara ini dihadiri berbagai tokoh bangsa, diantaranya adalah Sinta Nuria Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Laude M. Syarif, dan Lukman Hakim Saifuddin. Salah satu pesan yang disampaikan yakni meminta kepolisian untuk mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya. Sebagai pelayan dari para tokoh bangsa, saya akan membacakan. Bangsa kita dihadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat yang marah pada ketidakadilan, demonstrasi yang tak kunjung henti, aparat keamanan yang melakukan kekerasan berlebihan, diikuti penjarahan dan pembakaran gedung-gedung pemerintahan, dan bahkan membawa korban jiwa di berbagai kota. Informasi lain, Menteri Luar Negeri Peru menyebut staf KBRI Zetro Leonardo Purba tewas karena pembunuhan. Menlu Peru memastikan akan menginvestigasi kasus penembakan staf KBRI di Lima, Peru. Zetro Leonardo Purba meninggal dunia setelah ditembak pada hari Senin waktu setempat. Korban ditembak di apartemennya saat baru saja tiba dari bersepeda pada malam hari. Tak ada barang yang diambil oleh pelaku. Ayer en la noche ocurrió un hecho de sangre, un asesinato tremendo, terrible, como los que tantos sufren nuestros conciudadanos en el país, y en este caso fue de un ciudadano, un funcionario de la Embajada de Indonesia en el Perú. Informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan usai jeda hanya untuk Anda, Saudara. Resmi jadi WNI, pemain FC Utrecht Miliano Jonathans siap bela timnas. Saudara, Miliano Jonathans resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain Liga Belanda dari FC Utrecht ini melakukan sumpah di Kementerian Hukum dengan disaksikan Ketua Umum PSSI. Kepastian ini diperoleh usai Miliano Jonathans melakukan sumpah dan janji setia sebagai WNI yang dipimpin Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas. Di Geraha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI Rabu siang. Miliano Jonathans memiliki garis keturunan dari sang kakek Willem Maximilian Jonathans yang lahir di Depok pada tahun 1957. Wajah bahagia menyelimuti Miliano yang datang didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
PSSI berharap Miliano dapat turun melawan Taiwan dan Lebanon. Namun jajaran pelatih timnas akan melihat kondisi fisik Miliano usai perjalanan panjang ke Indonesia. Supaya Miliano ini bisa kita mulai aktifkan dalam uji coba ini. Kita tentu sedang proses dari FIFA dan AFC, insya Allah juga tidak ada masalah, saya pastikan. Jadi untuk tanggal 5 kita lihat apakah tentu kondisi fisiknya, karena kan ini baru perjalanan dan tentu nanti kita lihat, kita serahkan dengan coaching staff. Kami sepenuhnya mendukung apapun yang dilakukan oleh PSSI untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Mimpi Bapak Presiden untuk melihat timnas kita bisa ke tingkat yang paling tinggi, ya, terutama ke Piala Dunia tahun 2026. Mohon. Selanjutnya, talenta 21 tahun kelahiran Arnhem Belanda ini akan melakukan perpindahan federasi dari KNVB ke AFC dan PSSI. Rini Taniken, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir enggan pikirkan mundurnya Mes Hilhars dari Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September di Surabaya. Mes Hilhars diketahui masuk dalam skuad Patrick Kluivert dalam melakoni 2 laga uji coba internasional melawan Taiwan dan Lebanon pekan ini di Surabaya. Namun bek FC Twente ini akhirnya memilih menarik diri pada duel FIFA Matchday untuk menyelesaikan masalah transfer yang tengah dihadapinya. Sebelumnya, Mes dikabarkan akan gabung klub Liga Perancis. Kembali, kita juga harus proaktif dan suportif kepada pemain. Nah, sepertinya kemarin dia ada transfer yang tentu tidak terjadi. Ya mungkin administrasi antara klubnya, ya kita juga harus kasih kesempatan. Walaupun gimana kan pilihan para pemain ini, apakah bermain di liga kita, apakah tadi Pak Menteri sama saya menghitung-hitung berapa yang main di luar negeri, ada 13 yang bermain di luar negeri, tentu kita harus dukung juga karirnya mereka, ya. Dan ini menjadi bagian kita konsolidasi. Saudara, informasi tadi menjadi penutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih. Sampai jumpa.